Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallama ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma infa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup, dan semoga kehidupan ini adalah salah satu dari jalan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga menutup aib-aib kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan untuk kami di dalam kebaikan demi kebaikan. Kita akan melanjutkan insyaAllah matan dari Usulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahur rahman. Selanjutnya beliau mengatakan, wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahma. Serta beriman dengan adanya sekelompok kaum yang keluar dari neraka setelah mereka hangus terbakar, setelah mereka menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian mereka diperintahkan menuju sungai yang berada di dekat pintu syurga. Kama jaa fil athar, sebagaimana yang datang di dalam athar yang insyaallah akan disebutkan di penjelasan nanti. Kaifa syaa Allah wa kama syaa, bagaimana sesuai dengan kehendak Allah dan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Yang wajib bagi setiap hamba adalah beriman kepadanya dan membenarkan apa yang datang tentang hal itu. Jamaah yang Allah muliakan, selanjutnya Al-Imam Ahmad rahimahullah di sini menyebutkan di antara pondasi dasar dari akidah seorang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab iman dan bab akidahnya adalah at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan pembenaran yang tidak ada keraguan. Jadi dia membenarkan tanpa ada keraguan. Karena bisa jadi ada orang yang membenarkan sebuah ucapan tetapi dia berusaha untuk ada semacam bisikan meragukan ucapan yang dia dengar. Maka dalam masalah iman kepada syafaat Nabi SAW, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyuruh kaum muslimin untuk beriman dengan keimanan yang mutlak, 100% dia harus yakin dengan hal itu. Dikarenakan dalam masalah ini Al-Imam Ahmad menyebutkan kenapa beliau hadirkan poin syafaat di dalam usul sunnah beliau. Karena dalam sejarah Islam, dalam firqah Islam itu muncul kelompok-kelompok yang mengingkari adanya syafaat. Yang mereka ingkari di antaranya mereka tidak yakin, bahkan membantah bahwasanya ada penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka. Dan mereka ini disebut dengan Al-Wa'idiyah, kelompok yang ekstrim dalam masalah neraka, seperti Mu'tazilah, seperti orang-orang Khawarij yang akidah mereka adalah memponis pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran kekal di dalam neraka. Sehingga dengan akidah, asas akidah mereka yang salah ini, kemudian mereka mengingkari dalil syafaat tentang di antaranya keluarnya penduduk neraka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal apa makna dari syafaat. Syafaat itu dari kata asy-syafa'. Syafa' adalah secara bahasa lawan kata dari al-witr. Witir artinya ganjil, syafa' artinya genap. Nah, ini dari segi bahasa. Nanti akan ada kaitannya dengan dari segi istilah syar'i. Nah, dari segi bahasa disebutkan syafa' itu adalah genap. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah
tadi seseorang itu tadi sendirian. Ketika dia sendirian, mungkin dia mengalami kesulitan, kesedihan, tidak mendapatkan manfaat, justru terjebak di dalam mudarat. Ketika dia mendapatkan syafaat, berarti dia menjadi berdua. Seorang ketika dia dibantu oleh orang lain berdua, maka urusannya akan menjadi lebih mudah. Ini dari istilah bahasa. Adapun dari istilah syar'i, bisa diringkas bahwa syafaat itu adalah menjadi wasilah untuk orang lain, menjadi wasilah untuk orang lain dalam mendapatkan kebaikan, dan terhindar dari mudarat dalam urusan dunia dan akhirat. Menjadi wasilah bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau terhindar dari mudarat dalam urusan dunia dan akhirat. Inilah syafaat yang dimaksud dalam istilah atau dalam definisi istilah. Nah, kalau kita lihat dari sisi baik buruknya, maka syafaat itu terbagi menjadi dua. Kalau kita lihat mutlak dari definisi ini, yaitu syafaat yang disebut dengan syafaatul hasanah, syafaat yang baik, dan syafaatus sayyi'ah, syafaat yang buruk. Karena kalau kita lihat dari definisi tadi, maka ada orang menolong orang baik, ada orang yang menolong orang lain dalam kebaikan, ada juga yang menolong dalam keburukan. Nah, bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah apakah poin dari syafaat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau poin dari syafaat itu dicintai oleh Allah dan Rasul, berarti syafaatnya syafaat yang hasanah, syafaat yang baik. Tapi kalau poinnya adalah poin yang tidak direstui oleh Allah, tidak direstui oleh Rasul, berarti dia adalah syafaat yang sayyi'ah, yang buruk. Contohnya adalah dalam syafaat yang baik adalah seorang, misalnya adalah dia membantu orang lain melunasi hutang. Maka ini ketika orang yang dibantu ini, ketika orang yang dibantu ini adalah benar-benar orang yang butuh untuk dibantu, maka dia adalah syafaat hasanah. Adapun contoh syafaat sayyi'ah, syafaat yang buruk adalah dia membantu orang untuk meminjam pinjaman riba misalnya. Maka ini disebut dengan syafaat sayyi'ah. Dia membantu tetapi dalam poin yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah definisi dari syafaat. Nah, ini berlaku dalam urusan dunia dan akhirat. Tetapi yang dimasuk dengan poin syafaat dalam pembahasan kita itu adalah syafaat yang berlaku di akhirat. Karena ini masuk poin iman dalam hari apa? Hari akhir. Maka poin pembahasan kita adalah masuk dalam syafaat dalam masalah akhirat, lebih spesifik lagi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat banyak syafaat. Ada syafaat dari Nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari anak, syafaat dari orang tua, syafaat dari sahabat, dan seterusnya. Tapi poin kita di sini adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang penting kita ketahui bahwa syafaat itu memiliki 4 rukun. Ada 4 rukun di dalam masalah syafaat, dan ini harus diimani. Yang pertama adalah disebutkan oleh para ulama asy-syafi', yaitu pemberi syafaat. Asy-syafi', pemberi syafaat. Ada pihak yang memberikan syafaat. Yang kedua adalah al-masyfu'u indahu, pihak yang diminta darinya syafaat. Pihak yang diminta darinya syafaat. Yang pertama adalah pemberi syafaat. Yang kedua contohnya adalah siapa dalam masalah ini? Nabi SAW. Yang kedua adalah pihak yang diminta darinya syafaat. Ini adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-masyfu'u lahu, orang yang diberikan untuknya syafaat. Orang yang diberikan untuknya syafaat. Yang kedua tadi adalah yang diminta darinya. Sekarang orang yang diberikan untuknya, yaitu orang yang mau dibantu. Yang keempat adalah al-hajatul masyfu'u li ajliha, tujuan dari syafaat itu untuk apa. Yang keempat adalah tujuan dari syafaat.
apakah diberikan manfaat ataukah dihindari dari mudarat, yang nanti rinciannya akan disebutkan di dalam pembagian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari istilah dari sisi pendalilan nas syar'i, syafaat itu terbagi menjadi dua. Artinya gini, kalau kita baca ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW tentang masalah syafaat, maka syafaat itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah syafa'ah manfiyah, syafaat yang tidak berlaku. Syafaat yang tidak berlaku, artinya syafaat ini tidak diakui. Kenapa syafaat ini tidak diakui? Karena syafaat ini adalah syafaat yang kebablasan. Bahasa sederhananya kebablasan. Maksudnya bablas adalah dia tidak memiliki syarat, tidak memiliki aturan. Jadi semena-mena begitu. Maka yang seperti ini tidak diakui. Contohnya dalam masalah ini adalah seorang meminta syafaat pada penghuni kubur. Ini tidak ditetapkan dalam dalil syar'i. Mungkin ada yang meminta, ada, tetapi dia tidak diikat oleh dalil, tidak masuk dalam ketentuan dalil, bahkan serampangan. Maka dalam masalah ini dia masuk dalam masalah syafaat yang tidak diakui di dalam syariat, tidak akan berlaku. Siapapun yang minta syafaat dari jenis syafaat seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Ini adalah syafaat yang jenis ini, dia derajatnya bertingkat-tingkat. Dia bisa jadi adalah maksiat, bisa jadi juga dia adalah maksiat. Contohnya tadi adalah masalah seorang memberikan syafaat dalam masalah riba, maksiat, bahkan itu dosa besar. Kemudian bisa jadi derajatnya adalah bid'ah sesuai dengan kadar dosanya, atau bisa jadi dia masuk dalam syafaat yang syirik, seperti tadi minta syafaat kepada penghuni kubur. Maka dalam hal ini seorang harus menjaga dirinya. Dalam masalah syafaat itu ada aturannya, ada poin-poin yang harus ditaati. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat musbattah, yaitu syafaat yang diakui, syafaat yang ditetapkan bahwa dia itu ada di dalam syariat kita, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagaimana kita mengetahui dia memiliki ketetapan di dalam syariat, diakui dalam syariat? Karena dia memiliki syaratnya dan dia diiringi oleh dalil-dalil. Dia memiliki syarat, nanti akan disebutkan syaratnya. Kemudian dia diiringi oleh dalil-dalil. Artinya dia ada syarat, kalau ada syarat ini terpenuhi berlaku, karena dia telah ditopang oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara contoh, kita naik sedikit, di antara contoh yang menyebutkan tentang syafaat, jenis syafaat yang tidak dilakui adalah seorang memberikan syafaat dengan tujuan untung sama untung. Artinya saya bantu engkau dengan syarat saya mendapat keuntungan. Maka ini adalah salah satu indikasi bahwa syafaat itu syafaat yang keluar dari jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalil-dalil syariat yang menyebutkan tentang di sana adanya syafaat yang tidak diakui, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 254, yaitu satu ayat sebelum sebelum ayat Kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang hari yang di hari itu jual beli tidak diterima lagi, persaudaraan tidak berlaku lagi, dan syafaat tidak ada lagi. Berarti di sana ada syafaat yang dinafikan dan tidak ada syafaat lagi di hari itu. Berarti di sini ada dalil menunjukkan adanya syafaat yang dinafikan. Maka di sini nanti kita akan masuk kenapa bisa ada orang-orang yang menafikan syafaat.
Ini salah satu dalil yang menunjukkan tidak adanya syafaat. Kemudian di antaranya adalah juga surah Al-Baqarah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kalian pada hari yang di hari itu setiap jiwa tidak bisa membela jiwa yang lain dan tidak berlaku syafaat. Ini di antara dalil-dalil, kita sebutkan dua saja, di antara dalil-dalil yang menafikan adanya syafaat. Tapi kalau kita cukupkan pada dalil ini, kita masuk dalam kelompok wa'idiyah tadi yang akan menafikan adanya syafaat secara mutlak. Ini satu sisi. Bagaimana dengan dalil-dalil penetapan adanya syariat? Di antaranya, ya, di antara dalil menetapkan adanya syariat adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat setelahnya tadi 255, ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Berarti kalau Allah izinkan bisa tidak? Bisa. Berarti ada tidak syafaat? Ada. Kan begitu. Kemudian dalil yang kedua di antaranya adalah surah An-Najm ayat 26. Surah An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam min malakin fis samawat." Betapa banyak malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Pada hari itu syafaat mereka tidak bisa memberikan faedah. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardah, kecuali kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridho kepadanya. Artinya ada syafaat setelah Allah inginkan, setelah Allah ridha. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengenal adanya dua syarat bagi syafaat. Sebagian para ulama menyebutkan tiga, tapi kalau kita lihat lebih dalam, tiga itu bisa dikerucutkan menjadi dua. Dua syarat dari syafaat itu, pertama adalah izin Allah kepada pemberi syafaat. Izin Allah kepada pemberi syafaat. Jadi di sana tadi kita sebutkan ada malaikat bisa beri syafaat, ada nabi, ada orang saleh yang bisa memberikan syafaat. Artinya mereka keluarga yang saleh, sahabat yang saleh, anak yang saleh, orang tua yang saleh bisa memberikan syafaat. Tapi dengan syarat pertama apa? Syafaat ini berlaku izin Allah kepada pemberi syafaat. Tadi termasuk dalam firman Allah, illa bi izni, kecuali dengan izin Allah. Syarat yang kedua adalah ridha Allah kepada pihak yang menerima syafaat. Tadi izin kepada pemberi syafaat, yang kedua ridha Allah kepada yang menerima syafaat. Contohnya Nabi SAW memberikan syafaat kepada penduduk neraka agar mereka keluar dari neraka. Maka apakah semua orang yang berada di neraka tadi akan dikeluarkan? Jawabannya tidak. Ada pihak yang dikekalkan di neraka, ada pihak yang nanti keluar dari neraka. Yang keluar dengan sebab syafaat Nabi itu karena Allah ridho kepada mereka. Adapun orang kafir yang selamanya Allah enggak ridho kepada mereka, tidak akan terjamah oleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti dijelaskan oleh para ulama dengan ending yang sangat bagus. Setelah kita membahas syafaat, nanti beliau akan jelaskan dalam masalah syafaat ini bagaimana harusnya kita dan bagaimana seharusnya kita memohon masalah syafaat ini. Nah, kemudian kelompok-kelompok dalam masalah syafaat. Secara garis besar ada tiga kelompok dalam masalah syafaat ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang meremehkan syafaat, yaitu kelompok-kelompok yang ekstrim dalam vonis neraka, yaitu kelompok yang ekstrim dalam vonis neraka. Mereka ini meremehkan dalil-dalil tentang syafaat, sehingga sikap mereka terhadap dalil yang menyebutkan adanya syafaat, mereka lebih terkesan mengingkari. Mereka lebih terkesan mengingkari. Siapa tadi di antaranya? Mu'tazilah, Khawarij, dan orang yang mengambil akidah seperti mereka. Kelompok yang, dan ini jelas kelompok ini menyimpang.
Kelompok yang kedua, dan ini juga menyimpang, adalah kelompok yang berlebihan menetapkan syafaat, berlebihan menetapkan syafaat tanpa ada batasnya, tanpa ada batasnya. Masuk dalam masalah ini adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah ini kan meremehkan masalah iman. Siapapun mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia bermaksiat, imannya sempurna. Itu akidah mereka. Padahal berarti imannya kurang kan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi menurut mereka sempurna. Walaupun dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar, dia melakukan riba, selama pernah mengucapkan la ilaha illallah, imannya sempurna. Dan ini akidah yang salah. Dalam masalah syafaat, mereka itu ghulu, berlebihan. Artinya bablas menetapkan syariatnya. Bablas dalam menetapkan syariatnya. Artinya semua bisa memberikan syafaat. Dalam masalah syafaat, ya afwan, bablas menetapkan syafaat. Contohnya mereka bisa minta syafaat dari batu, minta syafaat dari pohon dan sebagainya. Bablas. Mereka menetapkan bagus, tetapi tanpa batas, dan ini masalahnya. Ini juga kelompok yang menyimpang. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini adalah pengikut salaful ummah, pengikut Nabi dan para sahabat. Mereka berada di tengah-tengah antara dua kelompok. Mereka berada di tengah-tengah antara dua kelompok. Nah, pertanyaannya, kenapa Ahlussunnah ini bisa berada di pertengahan? Sementara banyak kelompok yang ekstrim, banyak kelompok yang meremehkan. Cara menjadi pertengahan itu sebenarnya sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, tafsir dan syarah mereka terhadap hadis Nabi SAW, agar seorang itu menjadi umat pertengahan, bermanhaj dengan manhaj pertengahan, yaitu manhaj Ahlussunnah, caranya sangat gampang sebenarnya, yaitu menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Cara menjadi pertengahan adalah menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Analogi sederhana adalah ketika datang kepada seorang hakim, pemutus sebuah urusan, sebagai qadi, ya, ada seorang istri misalnya mengeluhkan suaminya kepada seorang hakim. Nah, bagaimana cara hakim ini agar menjadi seorang yang adil, pertengahan? Dia datangkan suami. Kalau dia cuma condong kepada satu arah, pihak istri, maka dia akan mungkin menzalimi yang suami. Kalau dia datangkan suami ini, dia dengar dari istri tadi, kemudian dia dengar dari pihak suami, maka akan ada keputusan yang bisa dia hasilkan, dan keputusan itu adalah keputusan pertengahan. Dan beginilah dalam Islam, ketika seorang ingin lepas dari ghulu, sifat ekstrem berlebihan, dan ingin terbebas dari sikap meremehkan dalam urusan ini, dan urusan apapun dalam masalah agama, dia harus gabungkan dalil. Dia harus gabungkan dalil. Itu adalah konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syubhat masalah orang yang menafikan adanya syafaat, ini pihak yang ekstrim, ini pihak yang meremehkan masalah syafaat tadi, di antaranya Khawarij yang kita sebutkan. Di antara syubhat mereka adalah mereka membawakan dalil dari surah Ali Imran ayat 192. Ini bahaya sekali memang syubhatnya, karena ayatnya zahirnya seperti itu. Allah mengatakan dalam Ali Imran 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Perhatikan ayat ini. Ayatnya berbunyi, wahai Rabb kami, sesungguhnya siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti dia orang yang engkau hinakan. Siapapun yang engkau masukkan dalam neraka, berarti dia engkau hinakan. Kemudian apa kata Allah? Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang yang zalim tidak akan punya penolong. Ini tegas sekali kan ayatnya. Siapa masuk neraka berarti dihinakan, dan orang ini zalim, maka orang zalim tidak dapat penolong. Ini kata mereka. Dalam ayat ini Allah sebutkan wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di sini Allah menggunakan nakirah. Nah, dalam bahasa Arab yang sering kita dengar, nakirah dalam konteks umum, artinya yang tidak disebutkan secara detail tapi lafaznya umum, itu berarti apa? Tanpa pengecualian. Nah, seperti itu.
Nah, mereka sebutkan, kalau dalam ayat ini Allah sebutkan siapa yang dimasukkan dalam neraka pasti telah dihinakan dan dia tidak akan dapat penolong. Bagaimana mungkin ada syafaat yang bisa mengeluarkan mereka dari neraka? Ini syubhat. Dan tidaklah seorang itu keluar dari kebenaran kecuali karena syubhat. Orang akan mudah kembali kepada kebenaran kalau dia tidak terkena syubhat. Contohnya, seorang tidak akan mudah kembali ke dalam cinta dia kepada musik ketika dia terkena syubhat adanya orang-orang yang membolehkan musik. Tapi dalam masalah yang sudah jelas, misalnya masalah perzinaan haram, orang akan mudah untuk kembali bertobat dari zina. Tapi dalam masalah syubhat itu rawan sekali karena ada dua kemungkinan, kan begitu. Ini ada pendapat, ini ada pendapat. Nah, di sini mereka sebutkan, dalam ayat ini Allah sebutkan orang yang masuk dalam neraka dihinakan dan tidak ada penolong. Kenapa kalian tetapkan adanya syafaat bagi mereka sehingga mereka bisa keluar dari neraka? Maka untuk menjawab syubhat ini kita memiliki beberapa bantahan, di antaranya adalah bantahan pertama adalah bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu harus dikumpulkan antara nas-nas di dalam masalah yang dibahas. Contohnya dalam hal ini adalah masalah syafaat. Maka hujjah pertama adalah semua dalil harus dikumpulkan. Dalil yang menyebutkan adanya syafaat dan dalil yang menyebutkan tidak adanya syafaat atau tidak berlakunya syafaat. Ini hujjah yang pertama. Hujjah yang kedua adalah bahwasanya nas syariat yang mereka gunakan untuk menafikan adanya syafaat itu sebenarnya adalah syafaat yang tidak berlaku. Tadi kita sebutkan kan ya, ada dua syafaat, syafaat yang diakui dan syafaat yang tidak diakui. Dalil mereka untuk menafikan adanya syafaat itu adalah pihak sebelah saja, yaitu apa? Dalil yang menafikan saja. Jadi mereka tidak menoleh kepada dalil yang menyebutkan adanya syafaat. Hujjah yang kedua adalah tadi Allah sebutkan dalam ayat itu, sesungguhnya orang yang engkau hinakan dia akan dimasukkan dalam neraka. Orang yang dihinakan di sini maksudnya secara mutlak adalah orang kafir. Yang dimutlakkan adalah orang kafir. Adapun pelaku maksiat tapi dia belum kufur, belum menjadi seorang yang musyrik, belum menjadi seorang yang kafir, dia disebut khizyul muqayyad, kehinaan yang bersyarat. Artinya ada kemungkinan dia dibebaskan dari penghinaan itu. Tapi kalau mutlak, secara umum dia sudah mutlak divonis hina, ini adalah bentuk yang diberikan kepada orang-orang kafir. Ini bentuk diberikan kepada orang kafir. Saya di sini berarti kita tidak bisa pungkiri dalam penjelasan dalil ada pihak-pihak yang masuk neraka. Tapi apakah ada satu jenis hamba saja di situ? Apakah semuanya kafir yang masuk neraka? Tidak. Ada pelaku maksiat. Maka dalam masalah ini yang umum mutlak selamanya hina itu orang kafir. Silakan kalau itu maksud kalian. Tetapi kalau dia orang yang masih punya tauhid, dia akan dikeluarkan. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya di antara tujuan dimasukkan seorang mukmin yang berdosa ke dalam neraka, tujuannya apa? Untuk membersihkan dirinya. Berarti kalau sudah bersih, pindah tempatnya. Kan gitu. Seorang cuci baju, misalnya seorang punya pakaiannya itu sudah rusak, sudah kotor, sudah bau sekali, sudah tidak bisa dipakai. Ini jenis pakaian yang satu. Pakaian yang kedua, pakaiannya kotor tapi masih bisa dibersihkan. Nah, pakaian pertama tadi dia berusaha untuk mencuci. Kira-kira dicuci berapa belas menit, mungkin dia putar mesin cucinya sekitar 15 menit. Ternyata enggak bersih-bersih. Kira-kira dia akan kembali ke mana ini? Mungkin ke tempat sampah pakaian ini. Inilah penghinaan bagi pakaian ini, karena sudah tidak punya harapan untuk dibersihkan, kan begitu? Pakaian yang kedua, pakaian yang dia pakai sehari-hari, mungkin hanya berapa jam dia pakai, kemudian dia ganti pakaian lain, kemudian dia cuci, bersih. Setelah bersih, dibilas, setelah bilas dikeringkan.
Akan dipakai lagi tidak? Akan dipakai, nanti disimpan di mana? Di lemari lagi. Karena dia masih bisa dibersihkan. Adapun dalil yang menafikan adanya syafaat tadi itu untuk orang-orang kafir. Kita lihat di antara ucapan dari Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini adalah seorang tabi'in, seingat saya. Dia berkata kepada Amr bin Dinar. Hammad bin Zaid berkata kepada sahabatnya Amr bin Dinar, "As-sami'ta, apakah engkau pernah mendengar Jabir ibn Abdullah yuhaddits an Rasulillah?" Apakah engkau pernah mendengar Jabir menyampaikan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Innallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ah." Sungguhnya Allah akan mengeluarkan suatu kaum dari neraka karena sebuah syafaat. Apakah kau pernah dengar langsung dari Jabir? Kata Hammad bin Zaid. Apa kata Amr bin Dinar? Qala na'am. Iya. Subhanallah. Ini penetapan dari Amr bin Zaid, Amr bin Dinar, dia telah mendengar dari Jabir bin Abdullah. Kemudian dalil yang lebih tegas lagi. Ini siapapun sebenarnya konsepnya memang ya, kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia, siapapun yang menginginkan kebaikan, pasti Allah tunjukkan jalan kebaikan, pasti. Makanya yang penting dalam kehidupan seorang hamba itu, dalam hijrahnya, dalam perjuangan dia, itu adalah mensucikan niatnya. Siapapun yang sudah tersesat jauh, selama dia itu tulus menginginkan kebaikan, pasti Allah kembalikan ke jalan kebenaran. Contoh yang nyata diantaranya adalah kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari orang yang kaya, ya, kemudian kan dia belajar kepada pendeta kan, versi apa agamanya? Menyembah api kan begitu. Kemudian nanti dia ketemu rahib mewasiatkan datang ke rahib ini. Kemudian sampai diutusnya Rasulullah. Setelah diutusnya Rasulullah, agama Nabi Isa masih berlaku tidak? Tidak, tapi dia masih ikut rahib. Tapi ujung-ujungnya nanti dia ketemu Rasul kan, walaupun sebelumnya dia akhirnya dijual menjadi budak, ketemu Rasul, dapat hidayah setelah tersesat sekian tahun karena niatnya benar. Nah, contohnya di sini juga adalah dari Yazid Al-Faqir. Dia mengatakan, ini dia Zaid Al-Faqir ini pernah terkena syubhat. Dia mengatakan, "Kuntu syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij." Aku pernah terpukau dengan pendapat dari kaum Khawarij, salah satu firqah yang menyimpang dalam Islam. Fa kharajna fi isabatin zawi adad. Suatu hari kami keluar dengan jumlah bilangan yang sangat banyak bersama orang-orang yang berfirqah dengan firqah Khawarij. Nuridu an nahujja thumma nakhruju 'alan nas. Kemudian kami ingin haji, kemudian kami ingin memberontak. Orang Khawarij. Kata Yazid Al-Faqir, "Famararna 'alal Madinah." Ketika ingin menuju Mekah, kami melewati Madinah. Fa idza Jabir ibnu Abdullah yuhaddisul qaum. Ternyata di situ ada Jabir bin Abdullah yang sedang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kata Yazid Al-Faqir, fa idza huwa qad zakara al-jahannamin. Yang dibicarakan, perhatikan ini, ketika Allah inginkan kebaikan kepada seseorang. Tadi dia kan kena fikrah Khawarij kan gitu. Kata Yazid Al-Faqir, ternyata sahabat Nabi ini Jabir bin Abdullah sedang menyampaikan hadis tentang penghuni Jahannam, Jahannamiyin, tentang penghuni Jahannam. Maka dia mengatakan, faqultu lahu, aku katakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya sahiba Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal ladzi tuhadditsun? Apa yang engkau sampaikan ini? Engkau menyampaikan adanya orang masuk neraka jahanam kemudian keluar. Sedangkan Allah mengatakan tadi dalam ayat yang kita sebutkan Ali Imran 192, siapa yang engkau masukkan dalam neraka telah engkau hinakan dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Kenapa engkau sampaikan adanya orang keluar dari neraka sementara Allah berfirman begini? Ini sahabat loh, harusnya kalau ketemu sahabat udah ilmu itu harusnya down kita ketemu sahabat. Bukankah juga Allah mengatakan, kata Yazid Al-Faqir dalam surah As-Sajdah ayat 20, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Penghuni neraka itu setiap kali mau keluar dilempar lagi masuk. Berarti enggak mungkin keluar. Subhanallah. Maka fama hadzal ladzi taqulun, kata Yazid Al-Faqir,
kenapa kalian melanggar ayat ini? Kenapa kalian sebutkan ada yang keluar dari neraka? Maka kata Jabir bin Abdullah, ini pendalilan ya. Kalau kita lihat konsep debatnya, diskusinya para salaf, kita akan dapatkan mereka to the point. Karena orang ini juga to the point. Dia bawa ayat kan dalam syubhatnya. Kata Jabir bin Abdullah, apakah engkau baca Quran? Kata Yazid Al-Fakiri, naam, saya baca. Kata Jabir bin Abdullah, apakah engkau dalam membaca Al-Quran itu pernah mendengar pembahasan tentang kedudukan Nabi SAW? Artinya Nabi memiliki kedudukan yang begitu besar. Kata orang yang terkena syubhat ini, Yazid Al-Fakir, kata dia, naam. Maka kata Jabir bin Abdullah, fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yakhrujullahu bihi man yakhrud. Itulah kenapa Nabi disebutkan memiliki maqam mahmud, tempat posisi yang paling terpuji. Kenapa? Karena beliau menjadi salah satu sebab penduduk neraka bisa keluar dari neraka. Itu kenapa beliau dipuji. Kalau tidak dalam masalah itu, Allah tidak akan sebutkan. Luar biasa jidal yang terjadi di antara orang-orang terdahulu. Kemudian di antara hujjah untuk membantah syubhat mereka adalah, kita bawakan surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'u illa liman irtada. Al-Anbiya 28, Allah mengatakan wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah ridhoi pihak yang menerima syafaat. Berarti bisa keluar enggak? Bisa setelah Allah ridhoi. Kapan Allah ridhoi? Setelah bersih. Naam. Kemudian kita cepatkan ya, ada beberapa poin penting ini. Saya sebutkan secara singkat. Kita akan sebutkan ada beberapa syafaat Nabi SAW. Nabi memiliki banyak syafaat. Di antaranya adalah syafaat Nabi terhadap hamba Allah yang berada di mahsyar. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar itu di sini. Ini berlaku kepada orang mukmin dan orang kafir. Dan ini harus disimak dengan benar ya. Maksudnya berlaku kepada mukmin dan kafir artinya ini kan mereka menunggu hisab. Ya kan begitu? Menunggu diperhitungkan. Menunggu itu nyaman tidak? Tidak nyaman. Apalagi ini menunggu dalam matahari didekatkan 1 mil, di antara mereka ada yang terbenam karena keringat mereka, kan begitu. Ada yang lari dari orang tuanya, kan begitu, dan sebagainya. Dan mereka menunggu dihisab. Maka di situ syafaat uzma Nabi ini berlaku kepada orang mukmin dan orang kafir dalam rangka apa? Dalam rangka agar hisab itu disegerakan. Dan ini sudah merupakan syafaat. Bayangkan kalau kita ngantri, ternyata ngantri kerja ternyata 1000 orang sehari itu. Di tengah matahari terik, dibuka jam 10 ngantri, tiba-tiba kita ternyata masuknya nomor antri 800 misalnya. Tiba-tiba dilihat oleh salah seorang yang kenal sama kita, kamu duluan. Perhatikan gimana kan indahnya. Atau tiba-tiba diumumkan kepada 100 orang, 1000 orang tadi. Setelah ada atasan, direktur, kemudian manajer ini berusaha memberi syafaat kepada mereka, wahai Pak Direktur, gimana kalau interview mereka ini online saja, mereka bisa dari rumah, karena mereka nggak perlu berdiri lama lagi. Ini termasuk syafaat. Nah, syafaatul uzma ini berlaku di mahsyar, itu berlaku untuk mukmin dan kafir dari Nabi SAW setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar hisabnya cepat. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Ya, ini saya tidak akan bacakan dalilnya karena waktu akan cukup panjang, dan hadisnya adalah hadis yang mereka datang kepada Adam, Adam suruh datang kepada Ibrahim, Ibrahim suruh datang kepada Musa, Musa suruh datang kepada Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam momen ini Nabi sallam mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Nabi untuk penduduk surga agar segera masuk ke dalam surga. Ini adalah syafaat yang kedua. Kata Nabi SAW, Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah. Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat terkait surga. Maksudnya bagaimana syafaat Nabi SAW? Adalah disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya surga tersebut masih tertutup.
Ini ketika orang sudah berhasil melewati sirat, berarti dia adalah mukmin. Kemudian nanti setelah itu ada kintarah untuk qisas, jembatan yang lebih kecil daripada sirat. Nah, setelah mereka lolos di situ, berarti mereka masuk ke dalam surga. Tapi kan surga masih tertutup. Maka di situ Nabi SAW mengucapkan salam kepada penjaga surga. Maka ditanya, "Man? Siapa engkau?" "Muhammad," kata Nabi SAW. Maka kata malaikat penjaga, "Kami tidak diizinkan membuka kecuali setelah engkau meminta untuk dibuka." Maka mereka masuk surga setelah apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah syafaat Nabi kepada penduduk surga agar masuk surga tanpa hisab. Penduduk surga itu tidak satu jenis, tidak satu tipe. Di antara syafaat Nabi adalah syafaat agar penduduk surga itu yang tadi seharusnya dihisab, ditanya oleh Allah, diponis oleh Allah, dan seharusnya nanti dimampir dulu ke neraka harusnya, tetapi karena Rasulullah berikan syafaat, dia masuk surga jalannya plong, tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya adalah sahabat Uqashah bin Mihsan. Dalam hadis, masih ingat ya, hadis Nabi SAW menyebutkan ada orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya adalah umul ladzina la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, enggak menganggap sial dengan menisbatkan kepada sesuatu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Rabbnya. Maka ini syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat adalah syafaat Nabi SAW kepada penduduk neraka yang harusnya mereka masuk neraka. Ini belum masuk loh ya, tapi harusnya masuk neraka, menjadi tidak masuk ke dalam neraka. Menjadi tidak masuk ke dalam neraka. Syafaat Nabi untuk calon penghuni neraka sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Masya Allah, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Ini dalil ini mutlak menggoncang akidah orang-orang Khawarij. Kata Nabi, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Pelaku dosa besar tapi umatku, berarti bukan musyrik. Paham di sini ya? Jelas dalilnya. Syafaat yang kelima adalah syafaat Nabi kepada penduduk neraka yang sudah masuk kemudian dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan dari neraka. Syafaat Nabi kepada penduduk neraka yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Yang kelima, saya cepat saja, tidak disebutkan dalil ya, nanti bisa kembali di dalil-dalil yang telah ditulis oleh para ulama. Yang kelima adalah syafaat Nabi untuk mengangkat derajat penghuni surga. Jadi penghuni surga di antara mereka tingkat-tingkat derajatnya. Maka di antara syafaat Nabi adalah orang yang tadi derajatnya lebih bawah, kemudian karena syafaat Nabi dia menjadi lebih tinggi. Di antara yang mendapat hal ini adalah sahabat Nabi Abu Salamah, pernah didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keenam, syafaat Nabi kepada Abu Talib secara khusus. Syafaat Nabi kepada Abu Talib secara khusus. Abu Talib musyrik. Orang musyrik seharusnya di dasar neraka. Harusnya di dasar neraka. Tapi karena Nabi memberikan syafaat kepada Abu Talib dengan izin Allah, maka dia berada di Dahdah. Dahdah itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa syariatnya Dahdah itu artinya adalah neraka, siksa neraka yang kalau diinjak maka kepala mendidih. Itulah Dahdah. Itu orang yang penghuni neraka azabnya paling ringan. Tapi itu tidak ringan sebenarnya. Tapi itu yang paling ringannya. Itu saja sudah menyakitkan sekali. Syafaat yang ketujuh adalah syafaat Nabi untuk Ahlul Madinah. Saya tidak akan sebutkan penghuni Madinah, tapi saya akan sebutkan Ahlul Madinah karena ada khilaf di sini. Tapi syafaat Nabi untuk Ahlul Madinah ini ada. Makanya salah satu keistimewaan Madinah, kenapa anak-anak kaum muslimin harus dimotivasi untuk belajar di sana. Hadis ini adalah salah satu motivasi banyak penuntut ilmu.
Hadis ini juga sangat dipegang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ayahnya Syekh Abdul Razak. Saat ini masih hidup beliau, di kursi roda, tidak bisa berdiri, berjalan. Beliau adalah ahli hadis yang menetap di Madinah. Kata Nabi SAW, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut, fa inni ashfa'u liman yamut biha. Kata Nabi SAW, perhatikan hadis ini ya, siapa yang bisa wafat di Madinah, wafatlah di Madinah. Subhanallah. Karena kata Nabi, aku akan berikan syafaat kepada orang yang wafat di Madinah. Subhanallah. Maka Syekh Abdul Muhsin tadi Al-Badr, hafizahullah, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam kebaikan karena sudah tua sekali beliau. Beliau di tahun berapa itu? Belum lama juga, mungkin belum sampai 10 tahun. Beliau mendapat penghargaan dari Raja Saudi sebagai penceramah terbaik di Masjid Nabawi. Tetapi beliau tidak mau pergi ke Riyadh karena ibu kotanya di Riyadh. Yang diutus adalah Syekh Abdul Razak, anak beliau. Karena beliau ingin wafat di Madinah. Beliau nggak mau keluar dari Madinah sama sekali. Subhanallah. Ini adalah syafaat Nabi kepada penduduk Madinah. Tapi para ulama berselisih, apakah syafaat ini yang diperuntukkan bagi orang yang wafat di Madinah ini, apakah untuk penduduk Madinah, artinya domisili KTP-nya Madinah, atau kan semua orang yang wafat di Madinah? Misalnya dia pendatang misalnya, kemudian wafat, apakah itu juga masuk? Ini perselisihan para ulama. Yang jelas kalau dari segi dalil kita lihat adalah mungkin siapa yang suka dengan Madinah kemudian dia berharap wafat di situ, semoga masuk dalam dalil ini. Kemudian saya sebutkan selanjutnya, poin selanjutnya antum catat cepat saja ya. Yang 8 adalah syafaat Nabi kepada seorang mukmin yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Dia belum divonis surga, belum divonis neraka karena baik kebaikan dan keburukannya sama timbangannya. Maka dia diberikan syafaat sehingga nanti masuk ke dalam surga. Kemudian di antara syafaat Nabi adalah syafaat Nabi kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi belum pernah punya amal. Dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian wafat. Ini dia juga akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya akan masuk ke akhir saja langsung. Nah, poin yang ingin kita tegaskan dalam masalah ini, tadi kita sudah cukup masuk ke poin demi poin dalam membahas masalah syafaat. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh para ulama di sini. Secara garis besar adalah dua nasihat dalam masalah ini untuk menutup poin ini. Poin nasihat pertama yang harus dipegang adalah bahwasanya memang ada pihak-pihak yang diizinkan Allah memberikan syafaat. Oke, di sini tadi deal, ada pihak yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Selain Nabi ada malaikat, ada keluarga tadi kan, ada teman saleh, ada anak yang saleh, ada orang tua yang saleh. Itu bisa memberi syafaat. Tapi yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwasanya walaupun mereka adalah orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, syafaat tidak boleh diminta dari mereka. Iya, mereka direstui, dalam bahasa kasarnya adalah punya sertifikat untuk memberikan syafaat. Dalam artian diizinkan oleh Allah. Nabi kan diizinkan memberi syafaat. Tapi tidak boleh minta syafaatnya dari Nabi. Mintanya tetap dari Allah. Ini poin yang harus dipegang. Jadi gimana cara dapat syafaat Nabi? Caranya misalnya di antaranya begini. Allahumma syafi'ni binabika Muhammadin. Ya Allah, berikan aku syafaat melalui nabimu. Mintanya kepada siapa? Allah. Sebabnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa di sini ya. Jadi mintanya tetap kepada Allah. Kalau mintanya langsung kepada Nabi, jadi kesyirikan. Bisa di sini ya. Ini poinnya tipis loh. Poinnya tipis. Memang yang berikan syafaat Nabi, yang berikan syafaat malaikat dan seterusnya. Tetapi pemilik syafaat siapa? Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibarat juru kunci Baitul Mal. Oke, juru kunci Baitul Mal. Dia yang megang kunci, kan berarti harta Baitul Mal ada di tangan dia. Tetapi mintanya apakah kepada dia?
Enggak, kepada yang mengatur dia. Atasan yang megang kunci ini. Pemerintahnya, khalifahnya, pemimpinnya, presidennya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita tegaskan di sini adalah kalau kita perhatikan dalil ini, dalil itu, khususnya hadis, akan kita dapatkan banyak pihak yang memberikan syafaat. Tadi kita sebutkan ada nabi, ada malaikat, kemudian ada anak yang saleh dan sebagainya. Itu bisa memberi syafaat. Tetapi yang afdal adalah kita tidak meminta syafaat. Ini Anda berhenti dulu di sini. Yang afdalnya kita tidak meminta syafaat. Yang lebih afdalnya adalah kita meminta agar dijadikan pemberi syafaat. Bisa dibedakan? Kan tadi Nabi bisa beri syafaat. Kita enggak bisa, lebih utama adalah jangan mengatakan ya Allah, berikanlah aku syafaat melalui nabimu. Ini boleh tidak? Boleh. Berilah aku syafaat melalui nabimu. Mintanya kepada Allah sebabnya nabi, kan gitu. Ini boleh, tapi ini enggak lebih utama. Yang lebih utama kata para ulama, kita berdoa, ya Allah jadikan aku pemberi syafaat, bukan penerima syafaat. Paham di sini ya? Kan levelnya beda. Karena kalau kita meminta kepada Allah agar diberikan syafaat melalui orang lain, pihak lain, berarti kita itu apa? Berharap nasib kita itu apa di sana? Rawan, kan gitu. Orang yang minta tolong kan berarti dia punya rawan dalam nasibnya. Artinya remang-remang surga atau neraka. Tapi kalau dia minta, ya Allah jadikan saya pemberi syafaat, berarti dia adalah orang yang punya himmah, punya semangat yang sangat besar. Ya Allah jadikan saya penduduk surga. Gitu. Yang bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Maka ini yang diingatkan oleh para ulama. Kalau kita meminta, makanya Rasulullah mengatakan kalau minta surga, minta Firdaus al-a'la, surga yang paling tinggi. Makanya Rasulullah dalam setiap paginya mengajarkan kepada kita lah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi. Ilmu bermanfaat, ilman nafi'an wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Urutan ini sekali lagi saya sebutkan di banyak tempat. Ketika Allah menyebutkan urutan dan Nabi menyebutkan urutan, itu bukan sekedar urutan. Kenapa ilmu dulu, kemudian baru rizki, kemudian baru amalan? Karena dari 3 hal ini, ilmu, rizki dan amal, yang paling utama ilmu. Kalau seorang membalik, Allahumma inni as'aluka amalan maqbulan wa rizqan thayyiban wa ilman nafi'a, ini sah saja. Tapi ini adalah meminta sesuatu yang tidak seimbang secara urutan. Karena ilmulah yang akan mendatangkan rezeki yang baik. Seorang enggak mungkin dapat rezeki yang baik kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya Umar bin Khattab melarang orang jual beli sebelum faqih dalam masalah jual beli. Kemudian amal saleh, ilmu yang bermanfaat akan membantu seorang mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian rezeki yang halal ini akan membantu orang untuk amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta dari sesuatu yang tinggi. Makanya ada syair yang berbunyi di sini, walaupun syairnya itu diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya, tetapi di antara para ulama ada yang mengisyaratkan syair seperti ini adalah syair yang tidak baik, yaitu ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak pantas menjadi penduduk Firdaus, penghuni Firdaus, surga. Tapi aku enggak kuat hadap neraka. Sebagian ulama menilai syair ini adalah tawaduknya seorang hamba. Tapi ulama yang lain mengatakan syair ini salah. Kenapa dia bisa mengatakan, ya Allah aku enggak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, tapi aku enggak kuat dalam neraka. Ini ada 2 kemungkinan. Ini berarti masuk dalam akidah Murji'ah bisa, atau Mu'tazilah bisa. Kenapa? Karena di antara akidah mereka ada 2 tempat, ada kedudukan di antara 2 tempat, enggak surga enggak neraka. Tadi mau masuk surga bilang enggak pantas, mau masuk neraka aja enggak kuat. Nah, di mana dong? Kemudian dalil yang kedua adalah
tadi kan Rasulullah suruh minta Firdaus. Kenapa kau enggak minta Firdaus, malah bilang enggak pantas masuk Firdaus? Maka di sini kita perlu semangat dalam meminta. Makanya dalam konsep ibadah kepada Allah itu enggak boleh canggung. Enggak boleh canggung adalah Allah mengingatkan kepada kita, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, dan Allah mengatakan, fa inni qarib, aku dekat, pasti mengijabahi. Artinya kalau Allah sudah bilang mintalah pasti Allah ijabahi, ya minta yang tertinggi, jangan canggung. Kalau urusan dunia mungkin kita canggung minta kepada seseorang, misalnya dia mengatakan dia punya salah kepada seseorang, dia minta, takut kan kepada orang itu. Tapi sama Allah enggak usah takut. Semoga ini bisa membantu kita untuk lebih semangat, termasuk juga di dalam doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.